Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Musikarani dengan nomor NIM 21016066 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah akan mempresentasikan proposal usaha saya, yaitu mengenai pendirian dan pengembangan usaha keripik singkong. Yang pertama yaitu latar belakang. Keripik singkong merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen. Rasanya yang renyah dan murahnya harga yang ditawarkan menjadikan produk tersebut sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai Anda bersama rekan dan keluarga. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, kini keripik singkong mulai diinovasikan berbagai varian rasa, seperti keripik singkong pedas dengan beberapa tingkatan level. Meskipun tren tersebut belum lama dikenal masyarakat luas, namun perkembangannya sudah sangat pesat, sehingga banyak produsen keripik singkong mulai beralih jalur dengan menambahkan ekstra pedas pada produk keripik singkong yang diciptakannya. B. Visi, misi, dan tujuan usaha. Visi, memproduksi makanan dengan bahan baku singkong berkualitas, sehat, ekonomis, laba secukupnya, berkah sebanyak-banyaknya. Misi, yang pertama, konsisten mengembangkan makanan berbahan baku singkong. Yang kedua, produk makanan dengan bahan-bahan yang sehat dan berkualitas. Yang ketiga, bekerja sambil meningkatkan kemampuan berwirausaha. Yang keempat, pelayanan konsumen adalah prioritas. Tujuan usaha yaitu yang pertama, memenuhi tuntutan inovasi produk dari perusahaan setiap 1 tahun sekali. Yang kedua, mengembangkan kualitas dan kreativitas perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan profit perusahaan. C. Analisis SWOT dan strategi pemasaran. Analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Harga keripik singkong ini cukup terjangkau. Yang kedua, kualitas dari keripik singkong ini sangat terjamin rasa dan kebersihannya. Yang ketiga, memiliki banyak peminat dari berbagai kalangan. Yang keempat, memiliki harga sangat ekonomis. Dan yang kelima, produk awet dan memungkinkan untuk didistribusikan ke luar kota. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, harga bahan baku yang tidak stabil. Yang kedua, minimnya modal bahan yang diproduksi kurang banyak. Yang ketiga, bahan baku keripik singkong yang mudah rusak. Dan yang keempat, keripik singkong akan mudah rusak jika penyimpanan yang dilakukan sembarangan atau ditumpuk. Opportunities atau peluang. Yang pertama, produk ini merupakan makanan yang memiliki daya tarik yang tinggi. Yang kedua, peralatan yang dibutuhkan sederhana. Yang ketiga, pasar tidak terbatas, hampir dapat diproduksi di wilayah manapun. Yang keempat, modal produksi tidak terlalu besar. Dan yang kelima, karena progres penjualannya bagus, proses rekrutmen reseller menjadi lebih mudah. Threat atau ancaman. Yang pertama, jumlah pesaing yang cukup banyak. Yang kedua, adanya pandemi yang membuat penjualan menurun drastis. Dan yang ketiga, kenaikan harga bahan baku. Strategi pemasaran. Yang A, pengembangan produk. Usaha keripik singkong yang diinovasikan dengan berbagai varian rasa seperti keripik singkong pedas dengan beberapa tingkatan level. B. Pengembangan wilayah pemasaran dan layanan. Pemasaran dalam usaha ini yang masih direncanakan di wilayah Pariaman dan usaha yang hanya berdiri di Parit Marintang akan dikembangkan ke depannya dengan memperluas area pemasaran ke beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dan melakukan penjualan secara online. Yang C. Strategi promosi. Kegiatan promosi yang akan dilakukan dengan cara konvensional dan digital yang biasa diterapkan untuk menarik konsumen, yaitu membranding produk atau memperkenalkan produk keripik singkong yang kami produksi sebagai salah satu keripik singkong dengan cita rasa yang super ekstra pedas, juga dilengkapi berbagai varian rasa lainnya yang tak kalah sedap di lidah konsumen.
Bab 2, deskripsi usaha. A. Bidang usaha. Usaha makanan keripik singkong bergerak di bidang makanan ringan atau snack yang terbuat dari singkong dan diberi aneka macam rasa seperti pedas, manis, asin gurih, dan lain-lain. Jenis produk. Jenis produk bergerak dalam produksi barang dengan memproduksi makanan daerah, yaitu usaha keripik singkong. Jenis usaha ini dipilih atas pertimbangan bahwa singkong adalah bahan baku makanan yang mudah didapatkan, ekonomis, dan memiliki cita rasa tinggi. C. Kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Kegunaan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Kegiatan ini memiliki banyak kegunaan. Salah satunya ialah untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Apabila usaha ini telah berkembang menjadi besar, maka sumber daya manusia akan sangat diperlukan untuk memproduksi makanan ini. Keunggulan dan keunikan. Prospek bisnis keripik singkong yang masih sangat terbuka lebar, ditambah untuk sekarang ini banyak konsumen yang menyajikan keripik singkong sebagai buah tangan yang pas untuk saudara di luar kota maupun daerah asalnya. Hal ini membuat usaha keripik singkong menjadi usaha yang diminati. Selain prospeknya yang bagus, dalam memulai bisnis ini tidak memerlukan modal cukup besar. Usaha ini bisa dimulai dengan skala rumah tangga serta dapat memakai perabot rumah sebagai sarana dan prasarana dalam memproduksi keripik singkong. Inovasi produk keripik singkong dengan berbagai macam varian rasa seperti pedas, asin gurih, manis, keju, dan matcha. Lokasi usaha. Gerai usaha terletak di Simpang Parit Melinta, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Gerai terletak di area toko yang dapat diakses oleh siapa saja. Untuk waktu penjualan dilakukan setiap hari, mulai dari 1 siang sampai jam 9 malam. F. Dampak usaha terhadap lingkungan ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan alam. Dampak usaha terhadap lingkungan ekonomi. Membantu perekonomian para pedagang di pasar dan meningkatkan produksi tepung beras di daerah Padang Pariaman dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dampak usaha terhadap lingkungan sosial, usaha ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Dampak usaha terhadap lingkungan budaya, usaha makanan daerah ini berfungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mencintai makanan daerah. Dampak usaha terhadap lingkungan alam, usaha ini mengambil bahan-bahan dasar pembuatan adonan yang berasal dari alam Indonesia. G. Risiko bisnis dan pengelolaannya. 1. Risiko pasokan bahan baku. Umbi singkong merupakan bahan baku utama dalam pembuatan keripik singkong. Singkong ditanam dan dipanen sepanjang tahun, namun musim kemarau yang berkepanjangan dapat mempengaruhi panen. Selain itu, petani singkong dapat memilih untuk menanam tanaman hasil bumi lain seperti singkong, tergantung pada tingkat harga dari masing-masing hasil bumi atau perkebunan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat mempengaruhi pasokan bahan baku yang secara tidak langsung dapat mengakibatkan penurunan hasil usaha perusahaan. 2. Risiko fluktuasi harga bahan baku. Harga umbi singkong berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung pada hasil panen dan permintaan pasar. Fluktuasi harga bahan baku ini mempengaruhi harga pokok produksi perusahaan yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan. Bab 3. Rencana pemasaran. Target konsumen. Target pasar rata-rata penggemar berat makanan pedas adalah kalangan remaja atau anak muda. Ini menjadikan sebagai target pasar yang sangat potensial dengan cara menawarkan beberapa level rasa pedas untuk memenuhi permintaan para konsumen. Di samping itu, kami juga menyediakan varian rasa lain seperti pedas, keripik singkong keju, keripik singkong original, keripik singkong nano-nano, keripik singkong balado, keripik singkong rasa rumput laut, keripik singkong jagung manis, dan berbagai rasa lainnya yang tentunya sangat renyah dan sedap untuk dijadikan sebagai makanan ringan atau cemilan. B. Situasi persaingan. Penjualan keripik singkong di Indonesia sangatlah banyak. Namun, penjualan keripik singkong dengan bahan baku berkualitas dan diberi varian rasa menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia. C. Jumlah dan harga produk. Harga jual per unit.
kemasan box yaitu 25.000, kemasan plastik 15.000. Bab 4, rencana produksi bahan baku. Yang pertama yaitu singkong 15.000 per kilogram, minyak goreng 48.000 per kilogram, kapur sirih 10.000, air mineral 6.000 per galon, garam 2.000 per bungkus, gula pasir 10.000 per bungkus, bawang merah dan putih 10.000, total jumlahnya yaitu 101.000. B. Alat atau teknologi. Alat memotong singkong yaitu 90.000, kompor gas 100.000, panci 2 buah 40.000, baskom 30.000, pisau milik sendiri, sendok milik sendiri, tabung gas 18.000, spatula milik sendiri, kertas kemasan 20.000, dan lain-lainnya 100.000. Jumlah totalnya yaitu Rp400.000. C. Proses produksi. Yang pertama, menyiapkan bahan dan peralatan. Yang kedua, memulai proses pengerjaan. Yang ketiga, mensortir hasil pekerjaan untuk menjaga kualitas. Dan yang keempat, melakukan pengemasan. Kapasitas produksi. Setiap hari Senin sampai Minggu, usaha keripik singkong akan terus memproduksi dan siap untuk dijual dalam jangka waktu 2 bulan. Keuntungan yang akan didapatkan kurang lebih sebesar 10 juta. Bab 5, rencana manajemen. Bentuk usaha. Bentuk usaha ini yaitu industri rumahan. Penjual dan pembeli akan bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual-beli, dan sistem penjualan juga dilakukan secara online melalui via WhatsApp dan Instagram. Tim pengelola, nama tim dan keahliannya serta jumlah. Dina Musikarani sebagai ketua, Ersya Mayori sebagai divisi pemasaran, Erni Watiwaruwu sebagai divisi produksi, dan Hasanatul Khairiyah sebagai divisi keuangan. Tenaga kerja. Dalam usaha keripik singkong ini memerlukan tenaga kerja sebanyak 5 orang yang masing-masing memiliki tugas khusus. Kesimpulan. Dalam melakukan usaha dituntut untuk serius dan fokus. Kita tidak bisa dalam memulai bisnis ini secara setengah-tengah dan dikerjakan sambil. Meskipun usaha tersebut berupa usaha sampingan, kegagalan berusaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, namun berasal dari diri kita sendiri. Dengan demikian, ketekunan dalam menjalankannya adalah suatu keharusan. Perhitungan-perhitungan yang matang selayaknya dilakukan di awal-awal memulai usaha, karena sekali kita salah dalam perhitungan di awal, maka yang terjadi adalah efek berantai di mana kita akan terus-menerus mengalami kesalahan. Sementara modal lama kelamaan tersedot habis. Sudah sewajarnya apabila kita ingin memulai usaha belajar kepada mereka yang lebih sukses, agar kita dapat memilih mana yang pas dan mana yang kurang. Dengan demikian kita akan terhindar dari risiko yang lebih besar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapi, memberikan saran, atau ada yang bertanya? Baiklah, saya ingin bertanya. Saya Niwati Waruwu dengan NIM 210180064 dari program studi pendidikan bahasa Inggris ingin menanyakan. Jadi dari produk Dina, ini kayak konsumennya itu merangkup siapa aja, misalnya anak-anak kah, atau orang dewasa juga bisa, atau lain sebagainya, begitu. Terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya, Saudari Erni? Oh ya, jadi pertanyaannya tuh kan gini, Din. Konsumen dari produknya Dina ini kan keripik gitu kan. Jadi kayak produknya itu kan keripik. Jadi konsumennya tuh misalnya merangkup siapa-siapa aja, misalnya anak-anak kah, orang dewasa, atau semua kalangan gitu. Konsumen singkong ini lebih ditarget kepada pecinta makanan pedas seperti anak-anak mungkin, atau mahasiswa, pelajar yang menyukai makanan pedas. Berarti kayak general gitu ya, tergantung selera masing-masing. Terima kasih.
Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Mayori. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, apa yang membuat keripik singkong buatan Dina lebih unggul daripada keripik buatan yang lain? Padahal kan banyak yang menjual keripik nih. Produk Dina lebih unggul daripada yang lain. Produk usaha keripik singkong Dina diinovasikan dengan berbagai macam rasa seperti asin gurih, pedas, manis, dan kami menjaga kebersihannya. Oke, terima kasih. Apakah ada teman lain yang ingin bertanya? Jika tidak, sampai di sini presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Erniwati Waruwu dengan NIM 210180064 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Ingin mempresentasikan proposal bisnis plan saya, yaitu usaha donat kentang topsi atau donat kentang topping variasi. Baik, yang pertama sekali kita bisa lihat latar belakang mengapa saya memilih donat kentang sebagai usaha untuk bisnis plan saya ke depannya, yaitu semakin banyaknya makanan tidak sehat yang beredar di tengah masyarakat, sehingga kami berinovasi untuk menciptakan makanan yang sehat dan bergizi bagi para konsumen. Seperti yang kita bisa lihat kan, zaman sekarang kayak makanan sehat itu susah dicari, ya kan? Karena orang tuh maunya yang instan gitu. Jadi kenapa kami kayak berpikir, oh iya ya kayaknya makanan sehat tuh lebih bagus gitu dan mungkin lebih banyak manfaatnya bagi tubuh manusia gitu kan. Oke, lanjut kepada tujuannya. Tujuannya yang pertama tuh memperkenalkan manfaat kentang bagi konsumen, yang mana kentang tuh kan punya banyak sekali manfaat dan vitamin bagi kesehatan manusia gitu. Yang kedua, menciptakan inovasi baru yang sehat. Yang ketiga, mendapatkan laba dan keuntungan. Oke, lanjut. Keunggulan produk. Keunggulan produknya yang pertama menggunakan bahan baku yang kaya akan gizi, yang kedua dilengkapi oleh berbagai varian topping yang sesuai dengan selera konsumen, dan yang ketiga praktis dan terjangkau. Lanjut, jenis-jenis produk yang ditawarkan. Jadi setelah itu ada beberapa jenis produk, atau lebih tepatnya kayak berbagai varian topping gitu loh untuk donatnya gitu. Yang pertama ada kayak coklat, ada strawberry, various glass, vanilla, dan banyak lagi sesuai dengan selera konsumen. Jadi di sini itu juga konsumen tuh punya hak atau kelebihan bisa milih tuh apa aja yang dia mau request. Dia bisa request apa aja topping yang dia mau untuk pelengkap si donat tadi gitu. Lanjut kesimpulan, terakhir kesimpulan yaitu donat kentang topsi atau topping variasi adalah makanan yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku yang sehat dan kaya akan vitamin dan gizi bagi kesehatan tubuh konsumen. Baik, saya rasa hanya segini presentasi atau PowerPoint dari bisnis plan saya. Bagi teman-teman, jika ada yang bertanya, koreksi, atau lain sebagainya, dipersilahkan. Izin bertanya, Saudari Erni. Ya, Din, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Sekarani dengan nomor NIM 210160666 akan bertanya kepada Saudari Erni, yaitu apa manfaat dari analisa peluang usaha dalam bisnis yang Saudari Erni lakukan.
Sekian, terima kasih. Tunggu, Din, maaf sebelumnya, bisa diulang lagi pertanyaannya? Apa manfaat dari analisa peluang usaha dalam bisnis yang saudari Erni lakukan? Analisa peluang usahanya tuh kayak mana tuh? Misalnya, peluang apanya nih? Perencanaan usaha yang saudari Erni lakukan ini ya, yang di PPT. Itu kan perencanaan usaha. Ya, ini bisnis plan, oke. Terus? Apa manfaatnya peluang usaha dalam sebuah bisnis yang saudari Erni? Manfaat dari usaha ini. Oke, manfaatnya itu mungkin kalau dia manfaatnya itu mungkin kayak bisa gitu nggak, dari keunggulannya tadi, ya kan, mungkin manfaatnya tuh masyarakat tuh atau konsumen tuh bisa merasakan makanan yang sehat dan bergizi, praktis dan terjangkau dan lain sebagainya gitu. Kayak gitu mungkin Saudari Dina, atau kalau kurang jelas boleh dikasih tahu lagi. Sudah jelas, saudari. Oh ya, terima kasih. Yang lain, teman-teman yang lain? Izin bertanya, saya Sanatu Khairia dengan NIM 21016070. Saya ingin bertanya, Anda membuat opsi ini di mana dan akan dikembangkan ke mana gitu, lokasinya gitu. Apakah hanya di tempat yang telah ada atau Anda memiliki plan yang lain gitu? Oh, baik. Saya akan menjawabnya, izinkan saya menjawab. Yang pertama sekali, di mana usaha ini pertama kali itu mungkin akan dibuka di sekitaran tempat saya tinggal atau di lingkungan saya tinggal. Mengapa? Karena sekarang saya stay-nya di sini, begitu kan. Tapi mungkin untuk kedepannya kita akan stay di Padang, ya kan, ketika sudah offline. Dan mungkin bisa jadi bisnis ini atau usaha ini pun bisa kita buka juga di Padang, begitu. Saya rasa. Untuk sementara waktu masih di sekitaran dan lingkungan tempat saya tinggal sekarang ini. Oke, terima kasih. Ya. Yang lain jika masih ada lagi yang mau bertanya? Oh, baik. Saya pikir cukup presentasi saya kali ini mengenai usaha dan bisnis plan saya. Saya akhiri dengan selamat siang teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Mayori dengan NIM 21016070 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini saya akan presentasi tentang proposal saya, yaitu keripik bayam. Yang pertama yaitu cara memilih dan menyimpan daun bayam agar tahan lebih lama. Caranya, usahakan untuk membeli bayam yang masih segar dari penjualnya. Bayam yang masih segar biasanya berwarna hijau, masih fresh, dan kandungan airnya cukup banyak. Jika bayam sudah layu, daunnya menghitam, apalagi kering, sebaiknya jangan dipilih. Simpan di tempat yang kering namun sejuk. Yang kedua, cara pembuatan dari keripik bayam. Pisahkan daun bayam dan batangnya. Celupkan ke dalam tepung terigu yang sudah dicampur dengan air dan garam atau reiko. Setelah itu, taburi dengan tepung maizena. Panaskan minyak goreng. Setelah minyak goreng panas, masukkan daun bayam, tunggu sampai matang. Setelah itu, taburi bayam dengan bumbu rasa pedas atau manis. Lokasi yang dijangkau untuk penjualan dari keripik bayam ini yaitu untuk tujuan sebagai tempat penjualan produk keripik bayam pedas manis ini adalah di semua pasar yang menjual makanan di Sijunjung dan sekitarnya, baik itu toko, warung, maupun di distributor yang menjualnya langsung pada konsumen.
Rencana pelaksanaan usaha yaitu sosial media. Diskon bagi pelanggan setia, proses usaha yaitu pembelian bahan dan proses pembuatan. Mendapatkan konsumen. Penjualan langsung dan melihat kualitas dari produk yang dijual. Biaya tetap untuk pembuatan dari keripik bayam ini diusahakan untuk 3 hari, yaitu dengan Rp 315.000, yaitu didapat dari gaji pegawai untuk 1 orang sebesar Rp175.000. Biaya bahan baku untuk 3 hari sebesar Rp135.000 dan harga jual produk per pack-nya yaitu Rp5.000. Prediksi pendapatan untuk target penjualan yaitu 25 plastik per hari. Diketahui pembelian jangka pendek untuk 3 hari yaitu Rp135.000. Penjualan produk rata-rata per hari Rp5.000. Maka Rp5.000 dikali Rp25.000 sama dengan Rp125.000. Rencana pendapatan, penjualan per hari dikali 3 hari berdasarkan kebutuhan jangka pendek dikurang kebutuhan jangka pendek. Hasil total dibagi 1 orang dikali 10. Waktu sebulan dibagi 3 hari. Hasil total dibagi 1 orang. Pembahasannya itu 125 dikali 3 sama dengan 375.000. Dikurang 135.000 sama dengan 240.000. 240.000 dibagi 1 sama dengan 240.000. 240.000 dikali 10 sama dengan 2.400.000. Jadi pendapatan bersih per bulan dari usaha 2.400.000. BE atau laba rugi diasumsikan target laba dalam usaha ini bulan yaitu 2.400.000. BEP dikurang laba sama dengan biaya tetap ditambah laba dibagi harga per plastik. Biaya tetapnya 315.000 ditambah target laba yaitu 2.400.000 dibagi 5.000 yaitu harga per plastik. Sama dengan hasil dari biaya tetap ditambah target laba yaitu 2.400.000 dibagi 1.000 yaitu harga per plastik. Hasil dari biaya tetap ditambah target laba yaitu 2.715.000 dibagi 5.000 hasilnya 543 plastik. Bisa dilihat dari ringkasan analisis BEP. Penjualan 543 plastik dikali 5.000. Kurangi biaya tetap, laba atau rugi. Dan jualan 543 plastik kali 2.115.000. Dikurangi biaya tetap 315.000 hasilnya 2.400.000. Jadi usaha ini mendapatkan laba kotor per bulannya yaitu 2.715.000. Keuntungan atau laba bersih per bulan sebesar 2.400.000. Presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan bagi ada yang ingin bertanya. Ada teman-teman yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin mengasih saran atau kritik atau tanggapan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asanatul Khairiyah dengan NIM 21018070. Saya akan mempresentasikan
bisnis plan yang saya miliki. Perkenalkan, anggota kelompok saya yaitu Erni, ada Dina, dan Ersa. Menurut saya, kebiasaan masyarakat Padang yang umumnya sangat suka dengan rasa pedas membuat orang-orang di Padang tidak asing lagi dengan seblak. Selain rasanya yang enak dan pedas, harganya pun relatif murah dan terjangkau oleh semua kalangan. Dan bahannya pun mudah didapat, serta cara pembuatannya juga cukup mudah. Manfaat dari kegiatan ini dari masyarakat sebagai konsumen, masyarakat sebagai aspek penting dalam kegiatan jual beli menjadikan usaha makanan olahan yang sehat memiliki manfaat yang baik bagi masyarakat yang ingin mengkonsumsi sayuran. Bagi petani di bidang budidaya cabai, memberikan referensi dan pertimbangan bagi para petani di bidang budidaya untuk dapat meningkatkan kualitas untuk dapat diolah menjadi produk yang bernilai tinggi. Usaha ini juga akan selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti penjual cabai di pasar karena sistem yang dirancang juga memiliki keuntungan untuk penjual cabai. Secara tradisional, Padang merupakan kota industri dan perdagangan. Sampai saat ini, aktivitas industri banyak ditemukan di Padang karena Padang merupakan daerah potensial yang sangat strategis untuk melakukan investasi dalam bidang industri. Selain dari lahan yang masih luas, akses menuju kota-kota besar lainnya juga mudah. Juga tenaga kerja profesional di Padang masih banyak. Perubahan secara cukup signifikan terjadi mulai tahun 2000-an, yakni saat kota ini mulai dibanjiri mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kota di pulau untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi yang ada di sini, terutama di Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas. Keunggulan dari produk yang saya miliki adalah kandungan nutrisi dari dalam sayuran yang saya masak dijaga agar makanan ini tetap sehat dan baik untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman bisa di take away dengan kemasan yang menarik, menerima jasa pesanan online, menerima jasa pesan antar, menyediakan snack box untuk anak-anak, lokasi yang mudah dijangkau karena berada di dekat kos-kosan mahasiswa dan mahasiswi. Rincian rencana biayanya, diketahui biaya bahan per minggu adalah 1.500.000. Jadi dalam waktu 1 bulan biaya bahan yaitu jika dianggap 1 bulan adalah 4 minggu, maka biaya bahan per bulannya adalah 6 juta. Biaya tetap sebulan adalah 9.500.000. Dengan gaji pegawai sebulannya 3.500.000 dan biaya bahan per bulan adalah 6 juta. Harga jual rata-rata dari produk ini adalah 10.000. Selanjutnya, produk ini akan berada di lokasi yang telah saya sebutkan tadi, di dekat kos-kosan mahasiswa, terutama yang berada di Andalas. Dan berikutnya mungkin akan kita kembangkan untuk berada di kawasan-kawasan yang memiliki banyak konsumen yang ingin memakan makanan pedas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan atau saran yang ingin diberikan? Baiklah, saya Ernewati Walubu dengan NIM 2101864 dari program studi pendidikan bahasa Inggris ingin bertanya. Jadi bagi saudari Ana, di manakah bahan-bahan dari seblak itu bisa didapatkan? Misalnya dari pasar kah atau dari mana gitu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Erni. Bahan-bahan yang akan didapatkan untuk membuat seblak ini tentunya dari pasar, tapi kita juga bisa mendapatkan bahan-bahan ini dari petaninya langsung dengan
Misalnya, pergi ke beberapa pertanian cabai yang ada di Padang atau mungkin lahan panjang yang memiliki lahan yang cukup luas, tentu akan memurahkan biaya produksi bagi kita. Baik, Begitu, terima sekian. kasih. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lain atau saran yang akan disampaikan? Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan atau saran yang ingin disampaikan. Sekian presentasi dari saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya rasa sampai sini presentasi dari kelompok kita. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, teman-teman.